Oke, barusan itu saya cek ya, harga PS3 itu udah naik. Dulu itu saya beli 1,8 jutaan dan sekarang itu sudah jadi 2,1 jutaan. Jadi ini saya cek di toko yang sama ya, ketika saya beli. Tapi dengan harga segitu, apakah masih worth it ya? Enggak ya, beli PS3 dengan harga yang ya bisa dibilang hampir 15% loh ini naiknya. Lah, kalau teman-teman ini adalah seorang pengusaha rental PS, ini pasti bingung nih atau dilema enaknya upgrade rental ini sekarang apa gimana ini. Nah, atau yang mau buka rental PS ini pasti bingung nih, dilema gitu kan, budgetnya pas-pasan kok malah harganya naik. Jadi simak terus sampai selesai video ini. Saya akan bahas masing-masing 3 alasan beli dan 3 alasan tidak beli menurut pendapat saya. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita akan membahas dari alasan beli PS3 sekarang. Oke, saya ada 3 poin. Yang pertama adalah butuh untuk upgrade rental PS apa enggak. Nah, ini nih, kalau kebutuhannya teman-teman itu adalah untuk rental PS, mau buka rental PS segera supaya pasarnya itu mumpung ada peluang lah, seperti itu intinya. Dari gambaran teman-teman ya, menurut saya sih beli aja. Kenapa? Takutnya nanti harganya semakin naik gitu. Karena kan semakin lama ini kan rental PS kan semakin menjamur nih, gitu kan. Karena memang usahanya itu tidak susah untuk dibuka. Jadi tinggal beli PS, setup sederhana itu langsung jalan. Nah, sedangkan memang rental PS itu kan butuhnya biasanya 5 unit, 10 unit, bahkan 50 unit. Makanya nggak heran mereka itu borong barang itu ya cepet, makanya harganya naik gitu. Nah, alasan yang kedua apa? Nah, alasan yang kedua adalah kalau kalian tetap mau beli, itu beli bekas tapi bekas orang atau rental PS aja. Nah, seperti yang saya spill di video awal-awal, kalau harganya PS3 ini kan udah naik tuh 2,1 sampai 2,3 jutaan lah kurang lebih. Itu kalau teman-teman beli di online shop seperti Shopee atau di Tokopedia mungkin ya. Atau mungkin di toko offline-nya teman-teman juga sama. Nah, beli bekas rental atau punya orang ini bisa jadi solusi ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen harganya itu masih bagus. Biasanya sih menurut saya ya, kita akan bahas ke alasan yang ketiga. Nah, harga wajar PS3 itu memang terutama yang slim ya dan juga super slim. Ini saya perkirakan grade A itu bisa dibilang 1,5 sampai 1,8 jutaan dan bisa jadi kurang tergantung kondisi PS-nya masing-masing gitu. Jadi harga wajar menurut saya PS3 itu harganya segituan. Ini untuk slim dan super slim aja ya. Dan menurut saya yang versi slim minimal seri 21 atau 25. Kalau super slim seri 40, 41, 42, 43 bebas. Itu harga wajarnya segituan lah menurut saya. Jadi kalau sudah di angka 2 juta ke atas itu udah kemahalan menurut saya. Nah, terus kita berlanjut ke alasan untuk tunda beli. Nah, ini saya juga ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena masih belum butuh. Nah, ini kalau teman-teman itu adalah kebutuhannya untuk pribadi, untuk gaming di rumah sendiri gitu kan, nggak untuk rental, ya sebaiknya sih jangan beli dulu sih, karena memang belum butuh kan gitu. Beda kalau misalkan teman-teman buka rental PS gitu kan, waduh ini yang main semakin banyak, jadi memang butuh PS unit yang banyak ini segera gitu kan. Kalau nggak di-upgrade nanti pengunjung nanti lama nunggu gitu kan. Ya kalau lama nunggu ya mereka bisa jadi pindah ke kompetitor yang lain. Nah, itu beda kasusnya. Nah, kalau teman-teman di sini memang perlunya untuk pribadi atau karena memang belum butuh, ya sudah teman-teman jangan beli dulu gitu supaya nanti harganya bisa turun. Nah, alasan yang kedua adalah ya sudah kalau misalkan teman-teman mau tunda beli nih, ya maksudnya tunda beli jangan beli di online shop, di Shopee, di Tokopedia, kayak gitulah. Ya alternatifnya teman-teman bisa cari di marketplace Facebook atau teman rental gitu ya. Nah, ini bisa dibilang ya agak teman-teman perlu riset juga sih, karena bisa jadi loh ya di Facebook Marketplace itu yang jual-jual perorangan ya mereka bisa jadi harganya juga masih bagus, bisa jadi loh ya. Nah, ini teman-teman boleh riset kembali. Pokoknya yang jelas saya sudah cek di Shopee maupun di Tokopedia itu mereka harganya sudah naik. Ya lumayan lah, naik 300.000, 200.000, lumayan teman-teman. Nah, alasan yang terakhir ya udah tunda dulu, paling tidak sih ya sampai akhir tahun ini gitu. Kenapa kok akhir tahun? Ya biasanya kan akhir tahun itu kan banyak libur tuh. Nah, kalau hari libur kan banyak apa ya istilahnya itu ya diskon-diskon atau promo gitu kan, biasanya harganya juga turun harusnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memprediksi pasar. Yang jelas sih
sih tunda saja dulu. Nah, ini untuk membuat demand-nya itu turun. Asumsi saya sih memang supply-nya ini ya, ini pasar Indonesia itu memang banyak permainannya. Jadi menurut saya ya, ini nggak cuma PS sih, dulu itu juga berlaku waktu itu kan kayak Bitcoin gitu kan, mining booming ya. Contohnya harga VGA naik gitu. Itu ya ujung-ujungnya sebenarnya permainan si ini sih pentenggula gitu. Menurut saya loh ya. Mereka cuma mainin supply and demand, supply-nya sedikit, demand-nya wer gitu. Jadi banyak sekali mereka berkompetisi miningnya cari VGA yang banyak gitu kan, bisa 50 biji 100 biji gitu. Sedangkan orang-orang yang gamer-gamer nih baru mulai muncul gitu kan, pengen rakit PC gitu kan, pengen upgrade PC, nggak dapat VGA, harganya VGA-nya kalau mau dapat ya cepet-cepet gitu kan, kalau nggak cepet hilang gitu. Nah itu menurut saya memang permainan tengkulak sih. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, teman-teman itu tinggal tunda saja sampai akhir tahun lah, kita lihat saja gimana, semoga harganya akan turun gitu sih. Nah oke, kita ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya enaknya beli atau tunda beli dulu. Oke, saya kasih alasan yang lebih ringkas. Alasan beli, kalau teman-teman ini adalah pengusaha rental PS ya, spesifiknya untuk usaha rental PS, sekali lagi teman-teman butuh untuk upgrade rental karena customer membludak atau gimana gitu kan, butuh PS yang banyak, teman-teman upgrade rental PS-nya teman-teman gitu. Ini alasan beli. Nah, kalau menurut teman-teman di sini belinya di toko online itu mahal, 2,2 juta, 2,1 juta, itu kan mahal tuh. Ya lumayan ya, selisih 300.000, 200.000, ya kalau dikali 10 kan udah 3 juta. Itu PS tok ya. Apalagi belum sticknya, stick ori, itu kan lumayan ya teman-teman. Jadi lumayan. Jadi alasan yang kedua, kalau teman-teman mau tunda beli, nah ini kesimpulan saya, kalau teman-teman mau tunda beli, ya sudah, teman-teman setidaknya tunggu sampai akhir tahun saja. Ya kita lihat gimana demand-nya. Ya semoga harganya turun ya, walaupun kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi apakah beneran harganya akan turun atau tidak. Jadi ya semoga memang turun ya, karena ya menurut saya untuk beli barang bekas, sekali lagi ya, yang beredar di pasaran PS3 itu baik dijual di toko mau dijual di mall gitu kan, PS3 ya itu semuanya bekas teman-teman, nggak ada yang baru. Kenapa? Lu kok bisa? Karena Sony itu sudah tidak memproduksi barang PS3 baru. Jadi semua yang beredar di pasar itu adalah import semua, kurang lebih import semua ya, 99% lah itu import semua. Kan Sony kan sekarang udah fokus tuh di PS5, ya mungkin PS6 gitu kan bentar lagi gitu. Sedangkan PS3 ini kan umurnya kan udah tua banget, jadi ya kemungkinan besar akan ditinggal juga gitu, kayak update game, update firmware, nah gitu-gitulah pokoknya intinya teman-teman. Jadi saya berasumsi sih ya 99% semuanya ini bekas. Jadi kalau teman-teman alternatifnya ini menurut saya solusinya itu adalah teman-teman cari aja, kalau memang mau beli loh ya, cari aja di Facebook Marketplace atau bekas rental atau bekas orang yang PS3-nya itu udah nggak kepake, yang mau dijual. Bisa jadi mungkin kalau rental PS gulung tikar kurang menghasilkan, ya kan bisa jadi teman-teman tawar gitu kan. Seperti yang sudah saya mention di awal-awal, harga wajar PS3 Slim yang seri setidaknya 21 ya dan 25, kalau Super Slim semua versi 40, 41, 43 itu kalau grade A harusnya harganya masih 1,5 jutaan sampai 1,8 jutaan kalau bagus ya teman-teman. Nah makanya saya juga bikin video pertanyaan wajib yang teman-teman bisa gali ke penjual yang sudah saya buat di video sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek video tersebut untuk bisa mengetahui kondisi PS-nya seperti apa. Kenapa kok pertanyaan ini itu sangat penting? Karena untuk meminimalisir resiko yang bisa jadi teman-teman minimalisir gitu. Nah itu tadi yang grade A ya. Apalagi kalau misalkan grade B, misalkan pernah jatuh atau gimana, nah itu teman-teman perlu cross check lagi, atau pernah diservis ya pasti harganya jauh lebih murah. Tapi menurut pengalaman saya sendiri ya, saya itu pernah ketemu dengan PS3 Slim seri 25. Kalau nggak salah penyimpanannya itu 500 GB, dijual di Facebook Marketplace itu harganya 1,5 juta. Jadi harga wajarnya itu sekitar segituan lah. Itu ada. Dan ini sekali lagi teman-teman perlu cross check penjualnya ya teman-teman. Ya, gimana caranya kalau misalkan orangnya kita nggak kenal gitu kan? Ya sudah teman-teman cek aja, tes kondisi fisiknya seperti apa. Teman-teman coba dulu gitu kan. Teman-teman pahami gimana sih kondisi PS-nya dengan sebaik-baiknya. Makanya saya bilang berkali-kali kalau beli barang PS3 itu bekas teman-teman. Jadi teman-teman harus beli di tempat yang terpercaya. Bisa jadi
teman kalian, bisa jadi saudara kalian, temennya teman kalian yang punya rental atau channel kalian gitu kan. Itu kan teman-teman pasti punya relasi harusnya. Kalau punya, kalau nggak punya ya sudah, kita bisanya menggali dari pertanyaan gitu sih teman-teman. Jadi segitu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman tertarik untuk membahas konten-konten yang lain, teman-teman boleh tanya di kolom komentar saja. Kalau suka, like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman mau mendapatkan update seputar teknologi, teman-teman nyalakan tombol notifikasi. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.